Mulai pembelajaran dan kita bernyanyi dari buku ini nomor 184. Nungatung jupangawojahan. Pasti deh mah. Nungatung jupangawojahan. Nikol dikina kita bersatu dalam doa. Kami panjatkan puji syukur kepada ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga dari tadi malam hingga pada pagi hari Tuhan, kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Dosen kami. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Kayak ada yang pakaian yang kurang kering, jadi aroma pakaian kurang kering. Apakah semua gitu? Apakah hanya hidung saya yang begitu? Oke, tidak apa-apalah. Aroma itu menjadi kenikmatan ya. Aldo, Amanda, Amos, Bella, Benny, Dandi, Daniel, Edward Cito, Ega, Febri, Gabriela, Haripin, Iskia, Joshua Semajuntak, Joshua Semanungkalit, Marta, Orlando, Paskah, Philip, Rudol, Ruth, Tulus, Via, Windy, Yasmin. Oke, silakan menandatangani absen ini. Oke, sebelum kita membahas topik hari ini, minggu depan saya ingin bertanya kepada kita, apakah kita bisa masuk pukul 11 setelah ibadah pagi, karena rencana minggu depan itu tanggal 23 kan, 23 itu akan diajar oleh Bapak Dr. Karl Peterson. Sebentar saja dulu jadwal.
tanggal 23 ya, 25 kan, 25 September ya. Sekarang kan tanggal 18 ya. Ya tanggal 25 September kita akan diajar oleh Bapak Dr. Karl Peterson. Nah karena waktu jam 8 itu tabrakan dengan Pak Sipayung, karena Pak Sipayung akan mengajar mata kuliah lain dengan Dr. Karl Peterson, maka kita diminta untuk gabung di jam 11.15 sampai 12.55. Apakah saudara masuk di situ? Masuk apa? Pak dewasa. Oke. Karena tidak bisa ya. Berarti nanti kita tetap masuk seperti biasa, tapi tidak diajar oleh Pak Karl Peterson. Tapi saya lihat dulu jadwal aslinya. Gimana saya taruh ya? Oh, berarti nggak bisa ya? Oke, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Tetapi kita minggu depan bagi saudara yang tidak bisa bertemu dengan Pak Karl Peterson, kalau jam berapa ini? Jam 2 bisa gabung. Jam 2. Oke, sebentar nanti akan saya atur ya. Kalau jam 2 bisa, supaya kita gabung jam 2. Mungkin yang kelompok sore itu kelompok B ya. Kelompok B yang bisa mungkin gabung dengan kelompok C nanti ya. Jam 11 di kelompok C ya. Oke, berarti dua kelas lah kita gabung. Jadi kalau nanti saya akan pastikan, saya umumkan nanti di grup. Kalau misalnya kalian masuk jam 8 pagi hari Senin, kita gabung ke jam 2 dengan kelompok B. Jam 2 siang. Kita akan bertemu nanti itu di chapel ya, di gedung chapel. Dan nanti berarti kelompok A dan C gabung pada pukul 11.15. Itu pemberitahuannya. Nanti topik kita di sana supaya kalian bisa baca-baca buku dan supaya nanti Pak Peterson senang, supaya kalian bisa berkontribusi dalam kelas itu, baca nanti buku tentang justification dari faith. Justification dari faith on Martin Luther. Karena dia seorang ahli Lutheran, maka dia akan kita beri topik justification by faith according to Martin Luther atau on to Martin Luther. Nanti banyaklah bertanya supaya dia senang ya.
karena pengalaman beliau ketika mengajar di ST Abdi Sakde Medan, mahasiswanya tidak begitu atraktif, tidak begitu responsif, dan tidak begitu banyak bertanya. Tapi ketika dia mengajar di ST HKBP, mahasiswanya banyak bertanya. Lalu heran dia, kenapa beda ya antara ST Abdi Sakde Medan dengan ST HKBP. Nanti banyaklah bertanya, kalau tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja. Tapi kalau bisa bahasa Inggris, coba-coba silakan aja. Gitu ya. Itu pengumuman supaya nanti kita bisa saling kerjasama lah. Nah, hari ini kita akan membahas topik pengantar menuju filsafat Indonesia. Topik ini menarik untuk melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Jadi kalau kalian searching di internet atau di googling ya, buat kalimat filsafat Indonesia, kemungkinan kita kesulitan menemukan jawabannya. Kalau kalian coba filsafat Indonesia gitu ya, klik di Google, tidak begitu banyak informasi yang diberikan oleh Google, Mbah Google. Itu disebabkan karena pembahasan tentang filsafat Indonesia tidak dikenal dunia. Tidak dikenal dunia. Coba saja misalnya nanti kalian cek dalam The Encyclopedia of Philosophy, The Encyclopedia of Philosophy, dari 1.500 artikel, tidak satu pun yang menulis filsafat Indonesia, tidak satu pun. 1.500 artikel di situ, di buku The Encyclopedia of Philosophy. Ada 500 orang yang menjadi kontributor atau penulis di ensiklopedia ini, tetapi tak satu pun penulis dari Indonesia. Sedangkan dari Asia sendiri masih terhitung jari. Satu dari Mesir, filsuf Mesir, satu dari filsuf Iran, 4 orang dari filsuf Cina. Itulah yang dari timur, dari Asia. Berarti hanya 6 orang dari 500 kontributor. Berarti 494 orang itu adalah filsuf barat. Nah, ini apa kita? Ini bukti bahwa filsafat Indonesia tidak dikenal orang. Nah, ini kan saya sudah coba melihat ini filsafat Indonesia, tidak ada yang banyak menulis. Tidak ada, kalau kalian lihat nanti di sini, tidak ada filsafat Indonesia sampai sekarang. Padahal kita negara besar, mengaku negara besar dan punya bermacam-macam suku. Ada 103 bahasa daerah,
itu kan hampir 103 tradisi. Tapi tidak ada filsafat yang melahirkan filsafat Indonesia. Tidak hanya di situ ya. Mungkin kita mengatakan oke, itu kan ensiklopedi filosofi, filsafat dunia. Sekarang kita lebih cari lagi di buku lain, apakah masih ada tentang filsafat Indonesia. Kita cari nanti misalnya Dictionary of Asian Philosophy. Ini sudah Asia ya. Oke lah, kali ini dunia. Ini dunia waktu tidak di Indonesia. Oke, kita perkecil lagi di Asia. Ini sudah khusus Asia ini ya. Berarti kan ini filsafat-filsafat Asia semuanya. Di sini pun tidak satu pun filsafat Indonesia disebut. Di buku ini sudah Asia. Ini tahun 1979 ini buku ini terbit. 1979. Tidak ada satupun filsafat Indonesia di sana atau filsuf Indonesia di sana. Yang banyak di sana ialah dari daerah Persia, India, Palestina, Babilonia, Tibet, Jepang, Arab, Syria dan Lebanon. Itu yang ada di sana. Filsafat Asia yang terkenal itu tidak ada dari Asia, dari Indonesia. Dari Lebanon aja ada. Lebanon itu kan negara kecil itu. Siapa yang terkenal dari Lebanon? Filsuf yang sering kali kutip. Apalagi orang-orang yang sedang jatuh cinta selalu mengutip apa dia? Filsafat dia. Siapa? Ada yang kalian kenal dari Lebanon? Ada ya. Kalau kalian dengar nama Khalil Gibran, pernah dengar nama itu? Nah itu dari Lebanon. Dia seorang filsuf Kristen itu, bukan Islam. Lalu orang mengatakan di Indonesia di Islam itu. Dia bukan Islam, dia Kristen. Di Lebanon itu unik. Lebanon itu kan negara Timur Tengah yang 50% Kristen, 50% Islam. Jadi kalau Perdana Menteri Islam, maka presidennya Kristen. Kalau presidennya Islam, maka Perdana Menterinya Islam, Kristen. Itu di Lebanon. Dari sana aja bisa lahir filsuf Asia. Kita tidak ada filsuf Asia dari Indonesia. Nah terbaru lagi, yang terbaru dikeluarkan tahun 2005, Encyclopedia Britannica. Encyclopedia Britannica. Atau sering disebut dengan Encarta Encyclopedia. Di tahun 2005 juga makin tahun tinggi ya. Di sini pun tidak ada filsuf Indonesia atau filsafat Indonesia. Ini sudah 2005 loh. Itu makanya saya katakan tadi, kita googling pun tentang filsafat Indonesia tidak ada. Itulah yang membuat kita Indonesia ya bersedih
Karena dalam kenyataan orang Indonesia sendiri tidak memiliki kemampuan menuliskan filsafat Indonesia itu dalam artikel-artikel atau buku-buku berstandar nasional, internasional, dan di ensiklopedia. Nah ini yang menyedihkan. Ada seorang filsafat Mesir yang berkaliber dunia seperti Hasan Hanafi. Dia mengaku bahwa tidak ada dia temukan filsafat Indonesia. Atau dia baca dalam sebuah artikel, atau dia searchingnya secara internasional misalnya, dia tidak menemukan filsafat Indonesia, baik dalam tulisan-tulisan artikel lepas, atau dalam jurnal-jurnal, atau dalam ensiklopedia. Sehingga dia mengatakan dengan sinis ketika dia diwawancarai oleh Gatra, itu majalah Gatra itu ya, ditanya Gatra dia begini, apakah Pak Hasan Hanafi mengenal ada filsafat atau filsuf Indonesia? Dia mengatakan begini, kalian misalnya bilang tentang pengaruh Muhammad Abduh atau Afghani atau Rashid Rida, Hasan Albana atau Said Kutub, tetapi pemikir Indonesia seperti Turki, mereka hanya menyebut nama Abduh atau Afghani dan lain-lain, lalu mereka memberikan tanggapan, tulisan dan pemikiran. Tetapi orang Indonesia di mana kan? Artinya kan negara kita mengaku negara Islam, tapi pemikiran-pemikiran Islam atau filsuf Islam tidak dikembangkan di Indonesia. Seperti ada pemikiran-pemikiran Albana atau Sayyid Kutub misalnya, tidak dikaitkan dengan filsafat Indonesia, sehingga melahirkan nanti filsafat Indonesia. Ini yang menyedihkan menurut catatan filsafat Indonesia. Lalu melihat kondisi itu, maka sebenarnya sudah ada orang yang memulai merintis lahirnya filsafat Indonesia. Nah misalnya M. Nasrun dia mencoba memelopori kajian filsafat Indonesia pada dekade 60-an. Pada tahun 60, M. Nasrun ini menjadi orang pertama yang memelopori lahirnya filsafat Indonesia. Dalam karyanya yang sangat klasik, buku ini sudah dimasukkan dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dia mencoba menegaskan keberadaan filsafat Indonesia di antara filsafat Barat. Artinya supaya filsafat Barat itu menjadi pembanding dan kelihatan nanti filsafat Indonesia sebagai filsafat yang punya eksistensi, keberadaan. Sebagai seorang guru besar Universitas Indonesia, M. Nasrun mencoba membuat kesimpulan bahwa filsafat Indonesia adalah suatu filsafat yang khas. Jadi filsafat Indonesia menurut
Nasrun adalah filsafat yang khas. Ada kekhasan, keunikan dari filsafat Indonesia itu, yang tidak barat dan tidak timur. Itu menurut dia. Jadi kekhasan filsafat Indonesia itu ialah dia bukan filsafat barat, juga bukan filsafat timur, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran filosofi mufakat. Nah, ini menurut Nasrun. Dia mengatakan bahwa filsafat Indonesia itu adalah filsafat khas, tidak barat, tidak timur, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran filosofi mufakat, atau juga pantun-pantun, atau juga Pancasila, atau juga hukum adat, gotong royong, dan kekeluargaan. Itulah filsafat Indonesia itu. Jadi filsafat Indonesia menurut Nasrun adalah filsafat yang khas, tidak barat, tidak timur, yang termanifestasi dalam filosofi mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong royong, dan kekeluargaan. Itulah filsafat Indonesia. Itulah definisi filsafat Indonesia menurut M. Nasrun. Saya ulangi, filsafat Indonesia menurut M. Nasrun ialah filsafat yang khas, tidak barat, tidak timur, tetapi termanifestasi dalam filosofi mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong royong, dan kekeluargaan. Itulah filsafat Indonesia menurut Nasrun. Jadi sudah mulai ada definisi filsafat Indonesia itu apa. Setelah dia mendudukkan filsafat Indonesia itu di tengah-tengah filsafat barat. Lalu sebagai seorang guru besar Universitas Indonesia, dia mendefinisikan filsafat Indonesia itu adalah sebuah filsafat yang khas, yang tidak timur, tidak barat, yang termanifestasi dalam filosofi mufakat, pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong royong, dan kekeluargaan. Nah, berbeda dengan Sunoto ini tadi Nasrun, sekarang Sunoto. Berbeda dengan Sunoto yang melakukan kajian serius tentang filsafat Indonesia, walaupun dia mengakui kajiannya itu masih berkisar pada kefilsafatan Jawa. Jadi dia masih membahas filsafat Jawa ya. Tapi dia anggaplah itu sudah menjadi bagian dari filsafat Indonesia. Jadi dia mengatakan bahwa filsafat Indonesia itu ialah filsafat yang membahas tentang filsafat Jawa. Itu menurut Sunoto. Jadi menurut Sunoto itu filsafat Indonesia itu ialah filsafat yang membahas filsafat Jawa. Sehingga dia masih lebih sektarian ya. Dia tidak bahas secara menyeluruh filsafat itu. Sedangkan Pramono, ini R. Pramono, kalau Sunoto tadi melihat filsafat Indonesia itu dari tradisi Jawa, kalau R. Pramono melihat filsafat Indonesia itu selain menelusuri filsafat Jawa tentunya, dia juga menelusuri filsafat Batak, filsafat Minangkabau, dan filsafat Bugis. Jadi itu R. Pramono. Selain dia menelisik filsafat Jawa tadi, dia juga menelusuri filsafat Batak, filsafat Minangkabau, dan filsafat Bugis.
Kemudian yang lain, Jacob Sumarjo, dalam karyanya yang berjudul Arkeologi Budaya Indonesia, membahas ringkasan sejarah kerohanian Indonesia. Membahas sejarah kerohanian Indonesia yang secara kronologis memaparkan sejarah filsafat Indonesia dari era primordial, era kuno hingga era Madya. Itu si Jacob Sumarjo tadi. Dalam buku yang dia tulis, Arkeologi Budaya Indonesia, dia meringkas sejarah kerohanian Indonesia yang secara kronologis memaparkan sejarah filsafat Indonesia dari era primordial, era kuno hingga era Madya. Kemudian dalam buku yang lain, Jacob Sumarjo tadi dengan judul Mencari Sukma Indonesia, Jacob Sumarjo itu sudah menyinggung filsafat Indonesia modern. Yang secara radikal itu sudah amat berbeda dengan ontologi, epistemologi, aksiologi dari filsafat Indonesia lama. Nah itu ya, jadi itulah yang kita lihat filsafat Indonesia itu. Masih sedikit orang-orang yang membahas tentang filsafat Indonesia. Jadi yang makin mendalam sebenarnya yang mengkaji filsafat Indonesia itu ialah Jacob Sumarjo. Dia sudah menghasilkan 2 buku yang berjudul ini tadi ya, Arkeologi Budaya Indonesia dan Mencari Sukma Indonesia. Bahkan dia sudah membedakan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu kemarin sudah dipelajari kan dalam filsafat Barat ya. Apa artinya ontologi, apa artinya epistemologi, dan apa artinya aksiologi. Ontologi apa artinya? Ontologi apa? Wah, nggak ada juga. Apa artinya ontologi? Epistemologi apa artinya? Gak ada juga. Aksiologi apa artinya? Ini deh. Tidak ada yang tahu apa artinya ontologi, epistemologi, aksiologi. Kalian hanya lewat gitu aja ya, habis belajar lupa gitu ya. Mungkin lagi kita balik ke sana, ke belakang. Oke, jadi itulah dulu yang bisa saya jelaskan di awal ini sebagai pengantar bagaimana filsafat Indonesia itu di kancah dunia tidak dikenal. Nah,
sekarang kita akan melihat lebih dalam lagi apa itu filsafat Indonesia menurut mereka tadi. Ya, dari Nasrun, kemudian dari Pramono, kemudian dari Jacob, ya, supaya kalian nanti bisa menyimpulkan. Tadi kan saya menjelaskan bagaimana upaya-upaya mereka untuk mendefinisikan atau melahirkan filsafat Indonesia itu. Lalu setelah mereka melakukan riset, penelitian, maka akhirnya mereka mendefinisikan secara berbeda-beda tentang filsafat Indonesia. Saya ambil contoh Nasrun. Nasrun, dia mendefinisikan filsafat Indonesia sebagai sekumpulan ajaran-ajaran filosofis. Dia mengatakan filsafat Indonesia sekumpulan filsafat filosofis yang asli Indonesia. Ini kan kalau sudah bicara filsafat, tapi dia sudah bicara mengenai pandangan berbeda atau ajaran-ajaran. Ini sudah termasuk ajaran-ajaran pandangan hidup filsafat Indonesia yang asli. Indonesia yang tidak pernah dimiliki filsafat manapun. Dia tidak pernah dimiliki oleh filsafat manapun. Nah, dia tadi sudah mencontohkan mufakat, gotong royong, kekeluargaan, Pancasila. Itu tidak pernah ada di negara manapun. Jadi makanya dia berpendapat bahwa filsafat Indonesia merupakan sekumpulan ajaran-ajaran filosofis yang asli Indonesia yang tidak dimiliki oleh filsafat manapun. Nah, sementara R. Pramono mendefinisikan filsafat Indonesia itu sebagai kekayaan budaya. R. Pramono itu mendefinisikan filsafat Indonesia sebagai kekayaan budaya bangsa kita sendiri. Kekayaan budaya bangsa kita sendiri yang terkandung di dalam kebudayaan sendiri, yang terkandung di dalam kebudayaan kita sendiri. Ini menurut R. Pramono. Jadi kekayaan budaya bangsa kita sendiri yang terkandung di dalam kebudayaan sendiri. Artinya menurut dia itu filsafat itu ada dalam adat istiadat kita sendiri. Jadi kebudayaan itu kan adat, tradisi. Jadi filsafat itu ada di dalam tradisi kita, ada di dalam adat kita sendiri. Sehingga dia akan melahirkan nanti filsafat itu ada di daerah-daerah. Makanya tidak ada filsafat daerah. Dia mengatakan kan filsafat daerah Jawa, filsafat Batak, filsafat Minangkabau, dan filsafat Bugis.
Jadi filsafat itu ada terkandung di dalam kebudayaan daerah itu sendiri. Nah, berbeda dengan Jacob Sumarjo, dia berpendapat bahwa filsafat Indonesia itu, kalau dia ini filsafat Indonesia itu terlihat dalam filsafat etnik. Hampir sama dengan pemikiran Pramono tadi, dan terkandung dalam budaya dan ada istiadat dan tradisi, sehingga dia menjadi ada di daerah-daerah. Itu kalau Sumarjo mengatakan itu etnik. Jadi filsafat itu ada dalam filsafat etnik Indonesia, yakni pemikiran primordial, pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstruktur seluruh bangunan karya budaya. Ini itu dah menurut Jacob Sumarjo. Jadi dia terlihat dalam filsafat etnik, yakni pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstruktur dalam seluruh bangunan karya budaya. Jadi kalau dia mengatakan filsafat etnik itu, dia sedang berpikir bahwa dalam filsafat daerah atau etnik itu terbaca dalam masyarakat yang menyusun tradisi mereka. Misalnya gamelan. Ketika ada gamelan, di situ terstruktur sebenarnya filsafat daerah itu. Kalau kita misalnya gondang, terstruktur dalam gondang itu. Atau dalam tarian. Dari tarian-tarian itulah terlihat bentuk struktur atau pola pikir dari masyarakat itu. Coba misalnya kalau kalian lihat orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, Manado, dari struktur tariannya, tradisinya, kita tahu karakter mereka. Dari tradisi atau karakter mereka. Coba lihat misalnya orang Jawa itu. Pakaiannya bagus. Pakaiannya itu laki-laki bagus dari atas pakai peci atau kopiah. Tapi di belakang kopiah itu kan ada benjolan gitu. Di sini. Itu artinya mereka ini punya karakter. Di depan dia manis, monggo mas, monggo. Tapi setelah berbalik langsung begini. Jadi menghadapi orang Jawa itu hati-hati. Dari depan manis, tapi di belakang dia kepal, monggo mas. Habis itu berubah. Itu karakter. Tarian mereka, kalau berpakaian itu kan saya katakan dari atas ke bawah, semua mereka itu bagus pakaiannya. Tapi kalau kalian lihat ke bawah, laki-laki itu kan pakai kayak apa itu? Kayak lopes, apa namanya? Kayak wanita, apa namanya? Rok. Dan alas
kakinya kan kayak sandal wanita. Kalau lihat kayak sandal wanita, kalau sandal laki-laki. Kalau terjadi sesuatu, orang itu nggak bisa lari kencang. Laki-laki. Oh iya. Itu karakter. Coba Batak. Dia pakaian, buka baju, langsung selempang ulus kan, pakai apa namanya judul, kakinya tanpa alas kaki. Kalau ada sesuatu larinya kencang. Itu tarian mereka itu kan. Matanya kalau orang Batak kalau ada orang melawan gampang. Kalau mereka pura-pura melawan tapi nggak melawan. Itu karakter. Sedangkan kita Batak aja pun beda. Kalau orang apa namanya, orang tua atau di orang semua dulu beda lagi kan. Sama dengan Angkola kan, dia pelan. Itu karakter. Belum lagi dari makanan. Jadi budaya itu, tradisi itu membentuk karakter dan membentuk filsafat. Kalau orang Jawa sama orang Sunda misalnya, makanannya kan lalapan. Sayur, tahu tempe, oncom, bacem. Ya itu aja. Gak ada yang keras itu. Makanya mereka makan halus. Pelan-pelan pun lumat. Makanya muka mereka lonjong. Lonjong. Bagus. Kulit mereka halus. Karena makan sayur, lalapan, lalu ayu, cantik ya, cantik. Coba kita, yang kita makan setiap hari ikan nasi, ikan teri, anjing, beri, makannya berjuang, makannya bersigi-sigi, segi 5 itu kan, kelihatan semuanya. Gak ada yang lonjong, gak ada yang menonjol semua. Sayurnya pun ubi kayu. Apa enggak keras, mukanya keras, tubuhnya keras, enggak ada yang halus. Karena ya makanan kita itu. Topografinya, demografi mereka datar. Kalau manggil orang pun mas, silakan datang, monggo, halus. Karena datar seperti itu. Kita tempat kita di gunung. Hei, sampai melewati beberapa gunung. Iya, karena di sini dia memasak. Bapaknya di apa? Di hutan. Bapak, makanya rongga paru-parunya bagus, maka jadi penyanyi dia. Karena terbiasa. Orang itu nggak pernah memanggil orang seperti itu. Karena nggak ada pernah mereka tinggal di bukit-bukit. Mereka kan datar. Jadi manggilnya halus-halus. Kita nggak harus halus. Kalau harus, papa mana? Nggak dengar. Ada yang dengar. Ya, harus keluar. Nangis apa yang suaranya? Sekuat tenaga. Sudah begitu pun gak didengar. Akhirnya pergi dia lari. Uang. Itu kerasnya kehidupan kita, topografi kita, geografi kita. Itu yang bentuk karakter. Lalu kalau mereka misalnya nangis, anak-anaknya nangis, itu langsung didiamkan. Kenapa nak? Ayo nak. Dibelai, digendong. Wow. Jangan nangis lah.
Kalau kita nangis nggak sempat orang tua kita mendiamkan kita, karena masih mencangkul. Loh, nangis biarkan aja di situ. Akhirnya akhirnya jadi penyanyi semua, jadi penyanyi. Jadi kalau ada nanti anak kalian, biarkan aja nangis supaya bisa jadi penyanyi. Kalau tidak, dia tidak terbiasa, rongga paru-parunya berkembang, dia tidak bisa nyanyi. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak pernah nangis waktu kecil, susah itu menyanyi, tidak bisa. Jadi bersyukurlah kalian dulu dibiarkan menangis oleh orang tuamu, sehingga kau bisa nyanyi. Jadi kalau ada anak kota di sini tidak pernah nangis, pasti susah menyanyi. Yang biasa penyanyi orang-orang desa, orang-orang gunung, karena apa namanya, mengatasi ketakutan sambil nyanyi. Karena takut jadi ya kan, sambil nyanyi dia melewati hutan yang apa itu yang rindu. Itu topografi dari etnik ya, dari budaya, di situ lahir filsafat. Belum lagi dari tulisan, aksara. Kalau aksara itu orang Jawa itu kan biasanya huruf-hurufnya pangsi. Seperti begini. Orang Jawa ini ada pangsi. Hurufnya pangsi. Maka orang Jawa ketika dia pangku kita, itu artinya mati. Untuk mematikan sebuah huruf dia pangku. Orang Batak mematikan sebuah huruf bagaimana? Tidak dipangku. Dia pakai pamola. Misalnya kalau ada kata ram, ini kan ra, ma. Supaya jadi ram, dia orak. Ini menjadi ram. Berarti untuk mematikan ma, dia butuh pengolah. Jadi orang Jawa butuh pangku mematikan ma menjadi dia butuh pangku. Jadi hati-hati dengan orang Jawa. Kalau dia katakan, ya saya senang Pak, terima kasih, saya menerima. Itu belum tentu menerima. Tunggu tanggal mainnya. Hati-hati. Tapi orang Batak mematikan ma itu dia olah. Apa kau? Mati. Orang Batak itu model muk. Tapi kalau dibuk lagi, mati lagi dia. Itu dari karakter bahasa. Huruf. Jadi kalau kalian masuk semua daerah, pelajari semua. Tariannya, makanannya, hurufnya, kaligrafinya, lalu pantunnya, itu kan. Pantun kita kan banyak. Kampus kita ini sekarang sudah masuk jurus pantun kan. Setiap mulai kata sambutan ada pantun, mengakhiri pantun. Bentar lagi makan pun pakai pantun. Mau kuliah pun bentar lagi pakai pantun kan. Apa-apa? Supaya kita menjadi orang Delhi kan. Orang Melayu Delhi. Kenapa itu? Jadi itu, filsafat itu lahir dari budaya itu. Filsafat itu lahir dari budaya, tradisi. Nah nanti kalau misalnya kalian berhasil menjadi seorang filsuf yang baik dari Indonesia, bacalah itu. Supaya kalian bisa menjadi filsafat atau filsuf-filsuf yang handal. Nah ini kalau dari pengantar untuk menuju filsafat Indonesia. Sehingga dari 3 pelopor filsuf ini, baik Nasrun, Pramono dan Jacob Sumarjo, bisalah kita simpulkan apa itu filsafat Indonesia. Jadi filsafat Indonesia
adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan gagasan-gagasan filsafat yang berasal dari Indonesia. Jadi filsafat Indonesia itu adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan gagasan-gagasan filsafat yang berasal dari Indonesia. Nah, itulah filsafat Indonesia. Sehingga filsafat Indonesia itu mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang eksistensi, kebijaksanaan hidup, moralitas, dan nilai-nilai dalam konteks budaya Indonesia. Itulah filsafat Indonesia. Jadi dia mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang fundamental tentang eksistensi, kebijaksanaan hidup, moralitas, dan nilai-nilai dalam konteks budaya Indonesia. Nah, karakteristik filsafat Indonesia, karakteristik filsafat Indonesia mencerminkan khasanah budaya Indonesia. Itu karakteristiknya, mencerminkan khasanah budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Itulah karakteristik filsafat Indonesia, mencerminkan khasanah budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Hal ini mencakup pengaruh agama seperti Islam, Hinduisme, Buddha, dan juga kepercayaan pribumi atau agama-agama lokal sekarang kita sebut, dan pengalaman-pengalaman sejarah, tradisi, dan nilai-nilai lokal. Itulah kalau dikatakan tadi mencerminkan khasanah budaya Indonesia yang kaya dan beragam itu, budaya itu maksudnya adalah pengaruh agama baik Islam, Buddha, Hindu, dan juga kepercayaan pribumi terhadap pengalaman sejarah, tradisi, dan nilai-nilai lokal. Nah, juga kemudian konteks sejarah atau konteks historis ya, konteks sejarah, filsafat Indonesia itu juga lahir dari sebuah negara yang pernah dijajah oleh berbagai kekuatan kolonial. Tentu filsafat itu kan lahir dari sejarah yang yang dirasakan oleh Indonesia, bahwa Indonesia pernah dijajah oleh berbagai kekuatan kolonial seperti Belanda, Jepang, dan Inggris. Jadi tiga negara ini pernah menjajah kita, dan paling lama adalah negara Belanda, baru kemudian Jepang. Inggris hanya sebentar menjajah Indonesia. Dengan tiga penjajah yang pernah hinggap atau tinggal di Indonesia, maka itu juga memengaruhi perkembangan intelektual dan filsafat Indonesia. Jadi pengantar menuju filsafat Indonesia yang kita bahas pada hari ini menjadi sebuah langkah awal untuk memahami dan mengembangkan filsafat Indonesia. Jadi ini menjadi langkah awal sebenarnya untuk mengembangkan filsafat Indonesia. Sehingga nanti ke depan Indonesia sudah memiliki kumpulan-kumpulan teks, artikel dari hasil penelitian analisis filsafat yang akan menghasilkan filsafat Indonesia dari cerminan budaya dan tradisi kita. Semoga itu lahir ya. Gak tahu nanti apakah pada abad ini akan lahir itu, nggak tahu kita nantilah lahirnya filsafat Indonesia yang berkaliber dunia. Kalau ada nanti misalnya penulis-penulis ahli-ahli filsafat ya, menuliskan filsafat gotong royong misalnya, atau filsafat mufakat, atau filsafat Pancasila, sehingga itu menjadi tawaran terhadap
benturan-benturan filsafat dunia yang tidak ditemukan sama sekali jawabannya. Misalnya dunia sering pecah, negara-negara sering terjadi perpecahan, disintegrasi. Maka nanti misalnya kita menawarkan Pancasila sebagai tawaran kepada mereka yang berkonflik, lalu akhirnya dunia memakai Pancasila sebagai ideologi mereka, berarti kan filsafat kita telah terjual ke dunia. Sekarang kan dunia mengakui kita 5 pulau tapi tidak terjadi perpecahan. Ini kagum loh dunia. Penduduknya besar tapi tidak terjadi perpecahan. Kalau misalnya Timur Leste dulu terjadi disintegrasi, katakanlah itu kesalahan politik yang tak terampuni sebenarnya, kan? Bisa dia pecah dari kita pada masa Habibie. Tapi secara umum tidak ada terjadi disintegrasi. Kalau kalian misalnya lihat negara India, sudah banyak pecahan darinya negara-negara karena disintegrasi, perpecahan. Sri Lanka, Bangladesh, Kashmir, apalagi yang lahir dari situ. Banyak itu negara-negara yang lahir dari pecahan-pecahan. India, pecahan-pecahan. Cina pun ada kan, Taiwan sampai sekarang yang belum mereka akui. Taiwan, Tiongkok, banyak sekali yang pecahan-pecahan dari RRC itu. Rusia yang dulu dikuasa sekarang pecah ya, menjadi Kazakhstan, Uzbekistan, banyak itu. Termasuk sekarang yang perang Ukraina ya, dari Rusia dengan Ukraina. Itu pecahan-pecahan dari negara Uni Soviet. Nah ini kita belum ada. Kalau saya katakan tadi Timur Leste itu ya kesalahan sejarah sebenarnya itu kan. Tapi yang sedang betul-betul sekarang misalnya Irian Jaya, Papua nggak bisa pecah kan. Kita terus solid mempertahankan mereka. Jadi tidak ada misalnya perjuangan menjadi negara bagian Sumatera, negara bagian Kalimantan. Tidak ada usaha negara bagian kita. Nah itu kita selalu menjunjung tinggi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada sistem negara seperti di dunia ini. Tidak ada negara kesatuan. Biasanya yang ada kan perserikatan. Amerika itu kan perserikatan 51 negara bagian kan. Malaysia juga perserikatan beberapa negara bagian. Inggris juga begitu. Kita tidak ada negara bagian. Yang ada provinsi. Lalu bersatu dalam sebuah negara kesatuan. Nah ini tapi kita belum melahirkan filsafat kita. Itu persoalannya. Kesatuan kita yang diikat oleh Pancasila ini menjadi sebuah filsafat Indonesia. Itu pun belum ada yang menulis atau menjadikannya menjadi sebuah filsafat. Semoga nanti lahirlah itu. Nah kemudian ada mazhab-mazhab dan sumber serta tokoh filsafat Indonesia. Ada mazhab-mazhab. Mazhab dan sumber dan tokoh-tokoh filsafat Indonesia. Mazhab ini artinya kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok filsafat. Yang terkenal di Indonesia ada beberapa mazhab, yaitu pertama mazhab Jakarta. Jadi mazhab Jakarta ini mengacu pada pemikiran yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Jadi mazhab
Jakarta. Dia berasal dari pemikiran-pemikiran Jakarta. Tokoh-tokoh yang berasal dari mazhab Jakarta ini semisal M. Natsir. Mungkin sudah pernah dengar M. Natsir. Atau juga H.M. Razidi. Ini pemikiran-pemikiran mazhab Jakarta. Dan mazhab Jakarta ini berfokus pada hubungan antara filsafat dan Islam. Jadi mereka ini lebih pada hubungan filsafat dengan Islam. Jadi M. Natsir dan Razidi itu selalu membahas tentang filsafat dan Islam. Itu mazhab Jakarta. Yang kedua, mazhab Yogyakarta. Mazhab Yogyakarta ini merupakan mazhab yang memiliki tradisi filsafat yang kaya. Karena di Yogyakarta ini kan ada kerajaannya, keratonnya, sehingga memiliki kekayaan filsafat yang kaya, terutama terkait dengan kampus UGM yang sangat getol untuk membangun filsafat Indonesia. Lalu yang ketiga, kalau di sini tokoh di Jakarta ini tokoh yang terkenal di sini adalah Abdul Munir Mulkan, Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan dan Profesor Dr. Sunardi Karto Hadi Projo. Ini tokoh-tokoh yang terkenal di mazhab Jakarta. Dan yang ketiga ialah mazhab Bandung. Mazhab Bandung ini memiliki tradisi filsafat yang penting. Pemikirnya yang terkenal dari sini ialah Profesor Dr. Joko Sutono. Dan mereka lebih fokus pada politik, sosial, dan ekonomi. Jadi ini mazhab Bandung lebih fokus kepada aspek-aspek politik, sosial, dan ekonomi. Mengenai sumber, dari manakah sumber filsafat Indonesia? Ada 3 sumber filsafat Indonesia. Kalau bicara sumber, yang pertama itu sumber agama. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan agama lokal. Inilah yang menjadi sumber pemikiran filsafat Indonesia. Dan yang kedua ialah budaya lokal. Dan yang ketiga adalah kehidupan sosial politik. Ketiga inilah yang menjadi sumber filsafat yang ada di Indonesia. Agama, budaya lokal. Kalau budaya lokal itu seperti cerita rakyat ya, mitos, legenda, tradisi adat. Itu nanti yang berkaitan dengan budaya lokal. Maka setiap daerah itu kan punya mitos-mitos, punya legenda, punya cerita rakyat atau folklore. Folklore itu kan cerita rakyat. Kehidupan politik juga di Indonesia itu menjadi sumber filsafat kita. Saya sudah katakan tadi filsafat Pancasila itu kan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu menjadi sumber
filsafat Indonesia. Nah, tokoh-tokoh selain yang saya sebutkan tadi menjadi pelopor dari filsafat Indonesia ini, yang terkenal juga adalah Habib Yasin ya. Habib Yasin. Ini juga tokoh-tokoh filsafat yang terkenal ini. Habib Yasin. Atau ada juga Nurholis Majid. Nurholis Majid, Sujat Moko, tadi Sujat Moko ya. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang tidak bisa disebut. Sekarang sudah mulai berkembang filsafat Indonesia. Kemudian nanti kalau kita belajar filsafat Indonesia ini, maka kita akan melihat ada paham-paham yang ditemukan di filsafat ini. Paham-paham itu disebut dengan isme-isme. Ada isme-isme dalam filsafat Indonesia. Isme itu kan berarti paham. Dalam filsafat Indonesia ada kita temukan nanti paham. Misalnya yang pertama itu ada Islamisme. Yang kedua itu Pancasilaisme. Ketiga Indonesiaisme. Yang keempat nasionalisme. Nasionalisme. Yang kelima humanisme. Yang keenam Marhainisme. Marhainisme. Dan yang ketujuh ada pluralisme. Inilah isme-isme yang ada dalam filsafat Indonesia. Kalau Islamisme itu berarti paham filsafat itu dikaitkan dengan ajaran Islam. Makanya ada filsafat Islam Jawa, ada filsafat Islam Madura, misalnya. Dikaitkan dengan ajaran Islam dengan budaya. Kalau Indonesiaisme atau Pancasilaisme saya sudah jelaskan tadi, bagaimana Indonesia punya dasar negara atau ideologi negara dari Pancasila. Dasar negara Undang-Undang 45, ideologinya Pancasila. Ideologi itu kan berarti pandangan hidup ya, atau ajaran-ajaran yang mengindoktrinasi seluruh masyarakat Indonesia untuk menyatu di dalam Pancasila. Kemudian keindonesiaan ini menunjukkan identitas keindonesiaan kita. Maka di mana-mana selalu kita merasa satu, sehingga tidak ada keinginan untuk disintegrasi, perpecahan. Maka disebut NKRI itu harga mati, Negara Kesatuan harga mati. Nasionalisme juga begitu ya.
Lalu ada marhainisme, atau kalau humanisme ya jelas ya pasti bicara soal kemanusiaan. Marhainisme itu bicara soal pemikiran-pemikiran yang mengedepankan kepentingan rakyat. Marhain itu rakyat. Jadi kalau ada marhainisme sekarang, biasanya kalau mau masuk ke pemilu seperti ini, marhainisme itu kembali diangkat lagi, dijelaskan. Marhainisme berarti adalah upaya-upaya yang mengedepankan kepentingan rakyat, marhain, dan dalam pembangunan atau pembaruan sosial. Pemikiran ini sebenarnya dikembangkan oleh Soekarno, sehingga siapa yang menjadi Soekarnoisme pasti dikaitkan dengan marhainisme. Makanya dulu ada partai marhainisme Indonesia, tapi sekarang nggak ada lagi itu. Dan pemikiran-pemikiran marhainisme itulah yang dibangun oleh PDIP sekarang dan beberapa tokoh-tokoh partai-partai lainnya di Indonesia. Kalau pluralisme, kita diperkaya dengan berbagai budaya yang berbeda-beda, jadi plural. Kemarin sudah saya katakan ada 103 suku dan bahasa yang berbeda di Indonesia dan agama yang berbeda, jadi plural. Inilah isme-isme yang ada di Indonesia. Nah sekarang kita bicara yang terakhir ini adalah periodisasi filsafat Indonesia. Ini menarik karena periodisasi filsafat Indonesia berbeda dengan periodisasi filsafat Barat. Periodisasi filsafat Indonesia. Kalau filsafat Barat itu selalu mendasari periodenya kepada, kalian sudah belajar itu ya, periodenya. Ada periode klasik, periode pertengahan, periode modern, dan periode kontemporer. Itu biasanya kalau Barat. Ada periode-periode klasik, itu yang awal-awal filsafat itu ya. Lalu ada periode pertengahan, ada periode modern, dan periode kontemporer. Itu filsafat Barat. Sedangkan di timur atau di Indonesia tidak seperti itu pembagian periodenya. Walaupun di timur atau misalnya filsafat timur, kita juga berbeda dengan filsafat Cina. Filsafat Cina juga sudah jelas membagi periode mereka. Cina membagi periode mereka dengan periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Itu kalau Cina. Hampir sama dengan periode Barat, klasik Barat, periode Barat. Barat tadi klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Kalau Cina periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Mereka belum ada punya periode kontemporer. Tetapi di Indonesia periode yang digunakan bukanlah periode Barat atau periode Cina. Periode Indonesia itu berbeda sekali karena dia tidak bicara soal tahun. Kalau periode Barat tadi kalau dikatakan dia periode klasik misalnya atau periode modern itu bicara tahun. Kalau periode klasik itu berarti periode yang dimulai sekitar 3.500 sampai 2.500 sebelum Masehi. Itu artinya jauh sekali periode klasik. Lalu kalau dikatakan periode modern itu sudah mulai pada abad ke-19. Nah itu kalau periode modern. Berarti kalau abad pertengahan berarti abad ke-15 atau 16. Lalu periode kontemporer berarti abad ke-21, 20-21. Itu kalau di Barat. Nah kita tidak mendasarkan tahun dalam periode Indonesia. Periode filsafat Indonesia dimulai dengan masa prakolonial. Di masa prakolonial. Di situ mulai filsafat kita dibentuk. Di mana ketika orang Belanda belum menduduki Indonesia, lalu
Setelah itu masuklah nanti masa kolonial. Itu sudah berarti masuk Belanda, Jepang, dan masa Inggris. Masa kolonial. Dan yang paling lama itu adalah masa Belanda. Yang membentuk kita menjadi karakter terpecah belah. Jadi kita suka memecah belah karena kita dilatih untuk saling curiga selama ratusan tahun. Kalau karakter orang Jepang yang kita lihat ialah kerja. Maka ada kerja Romusa. Kalau Inggris persemakmuran, mencari kekayaannya. Tapi kita lebih lama diajar untuk berpecah, divide et impera. Dipecah belah dulu baru dikuasai. Jadi kita lebih banyak seperti itu mentalnya, filsafat kita. Maka setelah masa kolonial, maka ada masa kemerdekaan. Setelah masa kemerdekaan baru ada masa Orde Lama. Baru habis masa Orde Lama baru masa Orde Baru. Baru masa reformasi. Habis masa reformasi baru masa kontemporer. Inilah masa periodisasi filsafat Indonesia. Jadi filsafat kita berkembang, berjalan seturut dengan masa, bukan seturut dengan tahun. Kalau tadi kan periode klasik, pertengahan, modern, kontemporer. Kalau kita tidak, kita masa prakolonial, kolonial, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, dan kontemporer. Jadi disitulah filsafat-filsafat Indonesia dibentuk. Kalau masa kemerdekaan, pastilah kita, mental kita atau filsafat kita merayakan euforia kemerdekaan. Sampai sekarang itu masih ada. Kalau sudah masuk 17 Agustus kan banyak kita yang membuat panitia 17 Agustus panjat pohon pinang, membuat makan kerupuk, membuat lari goni. Itulah masa-masa euforia kemerdekaan. Dan masa itu tidak dilupakan sampai sekarang. Makanya mental kita mental euforia. Apalagi di Jawa sana, aduh kental kali. Karena mereka yang paling lama dijajah. 350 tahun itu yang dijajah itu jauh. Kalau kita Batak sebentarnya kita dijajah. Tidak lama. 905-nya kita mulai dijajah. Kalau mereka sudah ratusan tahun yang lalu. Apalagi Tanah Batak merdeka sebentarnya dijajah kita. Jadi tidak ada euforia kemerdekaan itu kalau kita. Kalau di sana 1 bulan itu penuh dengan perayaan kemerdekaan. 1 bulan. Kita paling mau tanggal-tanggal 15, 16, 17. Di situ kita rayakan. Kalau di sana enggak, mulai tanggal 1 sampai puncaknya nanti tanggal 31 Agustus. Itu biasanya dihadiri oleh wali kota atau gubernur. Itulah mereka. Pada masa Orde Lama, ini kan demokrasi terpimpin. Bagaimana pemimpin diktator? Bukan Orde Baru dia. Orde Lama itu pemikiran Soekarno, tadi Marhainisme. Marhainisme itu yang dikembangkan ialah bagaimana rakyat itu mengalami pembaruan. Mereka mengalami pertumbuhan. Lalu supaya bangsa ini keluar dari ketertindasan, kemiskinan. Jadi perhatian kepada Marhainisme
sangat penting, itu Orde Lama. Tapi Orde Baru ini terjadi di diktator ya, pemimpin yang demokrasi yang terpimpin. Ada 3 partai tapi selalu partai Golkar yang menang. Siapa yang tidak memilih Golkar maka dia akan kena hukum kan gitu. Jadi partai PDIP dan partai P3 itu hanyalah pelengkap penderita. Kalau partai yang benar golongan karya. Jadi kalaupun ada simulasi pemilu yang diajari menusuk Golkar. Semua Golkar. Pegawai negeri semua Golkar. Kalau ada pegawai negeri yang tidak menusuk Golkar, maka dia berhenti jadi pegawai negeri. Itu namanya demokrasi terpimpin. Dan korupsinya pun korupsi terpimpin. Sudah teratur. Sudah diatur cara korupsi. Tapi habis itu orde reformasi, demokrasinya sudah reformasi, pemimpinnya pun reformasi, koruptornya pun reformasi. Makin tak teratur, koruptornya menjadi berjemaah. Dan orang tidak takut lagi korupsi. Dianggap korupsi itu enak karena pakai baju oranye, masuk ke Prodeo Patria kan, ke penjara, senyum-senyum dan tertawa-tertawa. Itu mental Indonesia itu. Udah tahu dia korupsi, tertawa lagi, berfoto-foto gitu. Ini mental ya yang tidak bagus. Kalau orang luar negeri kalau dia korupsi langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Malu. Kalau kita korupsi masih membela diri. Masih membela diri. Tidak tahu nanti bagaimana siapa ini cawapresnya Anies ini. Mesti tertawa-tawa dia kan. Biasanya kalau sudah masuk KPK susah keluar. Keluarnya nanti setelah masuk penjara dulu. Itu masa reformasi dan masa kontemporer. Ini perubahan dari zaman ke era digital yang baru sekarang ya. Ini kontemporer. Bagaimana Indonesia menyikapi perkembangan, beradaptasi dengan kemajuan global, kemajuan teknologi, informasi dan isu-isu pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia dan sebagainya. Ini yang menjadi tantangan kita di era digital ini, masa kontemporer. Oke, ini dulu yang bisa sampaikan di pengantar menuju Bersapa Indonesia. Jangan lupa minggu depan kita masuk jam 2 untuk membahas topik Justification by Faith according to Martin Luther yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Karl Peterson. Oke, silakan ditutup dengan nyanyi dan doa. Mana absen kita? Oke teman-teman, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 18, Suka Bahala Umuri. Suka Bahala Umuri 2-3 ya. Suka Bahala Umuri bagasi berataki. Garuk jumpa
semua pelajaran yang telah diberikan dosen kami agar bisa kami ingat dan kami renungkan dalam pikiran kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk dosen kami, berkatilah dia di perjalanan dia pulang ya Tuhan, dan berkatilah setiap kegiatan kami satu hari ini Tuhan. Hanya doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, selamat pagi ya.